Selamat pagi Dede. Selamat pagi semuanya. Kita jumpa lagi di hari Minggu ini. Adik-adik di rumah sehat ya? Bayin sehat? Sehat Kak Priska. Sehat. Dan harus menjaga kesehatan tuh adik-adik yang mungkin lagi gak enak badan. Berarti harus istirahat, minum vitamin, terus makan yang banyak ya biar cepat sehat. Nah, kita mau awali ibadah pagi ini. Kita mau siapkan hati kita, terus siapkan apa lagi Mbak In? Alkitab kita. Alkitabnya kita, telinganya juga. Nah, sudah pada mandi ya? Sudah dong Kak Dan Priska. ya, anak-anak sekolah minggu itu rajin-rajin ya. Kalau sudah jam 8 gini mereka sudah siap untuk sekolah minggu. Iya betul. Ya, kita mulai ibadah kita. Kita mau pujikan selamat pagi Bapak. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita pujikan pujian ini sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Ayo kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Terima kasih untuk anugerah-Mu hari ini. Tuhan memberkati kami sehingga hari ini kami boleh bangun dari tidur kami dan kami boleh kembali beraktivitas. Terima kasih Tuhan, kami memulai ibadah ini. Tuhan berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mbak Yeyen, hari ini cerah ya? Cerah sekali Kak. Sekali. Kalau adik-adik lihat, ada matahari tuh di sebelah sana. Ya Mbak Yeyen, ya kita mau pujikan dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah
dari lagu ini, dari terbitnya matahari Sampai parahnya. masuknya apa? Nama Tuhan Nama selalu Tuhan dipuji. dipuji. Nah, adik-adik, kita mau mempersembahkan sebagian dari apa yang kita miliki. Kita siapkan, kita mau pujikan hati senang. Persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan senantiasa memberkati hidup kami. Kami juga bersyukur Tuhan selalu memberkati orang tua kami. Saat ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati dan menyucikan persembahan ini. Ajari kami Tuhan untuk selalu memberikan hidup kami sebagai persembahan yang benar di hadapan-Mu. Ampuni Tuhan setiap dosa dan kesalahan kami. Sebentar kami akan menyiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu, Tuhan yang menyertai setiap kami. Dalam nama-Mu Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, tiba waktunya kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan Alkitab tadi ya. Siapkan buku tulis, telinganya juga. Kita mau pujikan Alkitab buku terindah. Sama siapa? Sama Kak. Sama Pak Bawi. Iya, selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Oh, semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan.
Baik, adik-adik yang dikasih Tuhan, sebelum kita akan mendengarkan, merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita akan datang pada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, di pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh memuji nama-Mu, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kebenaran firman-Mu yang kami dengar dapat tertanam di dalam hati kami, dan dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Engkau berkati hamba-Mu yang hendak menyampaikan kebenaran firman-Mu. Apa yang kami sampaikan jangan menurut kehendak kami manusia, namun kehendak-Mu saja yang terjadi, dan ampuni banyaknya dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik yang dikasih Tuhan, kita akan buka Alkitab kita sebagai dasar ibadah kita pada pagi ini. Ya, Pak Bawi sudah siapkan dari kitab Kisah Para Rasul, ya. Kitab Kisah Para Rasul, pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. Tetapi Pak Bawi mau baca dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-22. Sudah ketemu semua adik-adik? Ya, Pak Bawi ulangi, Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. Tetapi Pak Bawi akan baca dari ayat 12 sampai ayat 22. Beginilah firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun jua selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruangan sidang, berundinglah mereka dan berkata, "Tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu." Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, "Silahkan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar." Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mukjizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Ya, adik-adik, Pak Bawi mau kasih judul atau tema, ya, renungan pada pagi ini, yaitu bersaksi bagi Kristus. Apa adik-adik? Judulnya bersaksi
bagi Kristus. Yuk, Pak Bayi mau mereview kembali kemarin minggu yang sudah disampaikan oleh siapa yang menyampaikan firman Tuhan kemarin? Siapa? Pak Tono. Ya, adik-adik masih ingat pujian yang diajarkan? Mas Bera ku tak punya apa yang punya ku beri, dalam nama Yesus Kristus bangkit dan berjalanlah. Ya, adik-adik ingat siapa? Siapa yang kemarin disembuhkan? Itu orang lumpuh yang setiap hari duduk di pintu gerbang indah. Ya, dia adalah orang lumpuh yang dimana setiap hari dia hanya meminta-minta. Tetapi dengan kedatangan siapa? Rasul Tuhan yang bernama Petrus dan Yohanes. Ya, pada waktu itu ya mereka berharap kalau Rasul Petrus dan Rasul Yohanes ini memberikan sesuatu kepada orang lumpuh itu. Tetapi apa yang diberikan? Yaitu di luar dugaan, di luar pemikiran. Ya, yang diberikan adalah yaitu suatu mujizat yang sangat luar biasa yang diperlukan, yang diharapkan bagi orang lumpuh itu sendiri, yaitu dalam nama Tuhan Yesus bangkit dan berjalanlah. Ya. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus dan Rasul Yohanes tadi, orang lumpuh tadi langsung berdiri, ya, meloncat, ya, yang dulunya selamanya dia tetap duduk, ya, tidak bisa bergerak kemana-mana. Setelah dengan apa yang dikatakan oleh Rasul Petrus dan Rasul Yohanes tadi, mereka langsung berdiri meloncat berjalan kian kemari. Ya, saking senengnya dia selalu mengikuti Rasul Petrus dan Rasul Yohanes masuk ke bait Allah, di mana orang-orang yang melihat orang lumpuh tadi yang sudah bangkit berjalan berlari tadi, yang mengikuti Rasul Petrus semuanya heran, sehingga semua orang fokus pada siapa? Orang yang lumpuh sama Rasul Petrus dan Rasul Yohanes, karena orang lumpuh tadi mengikuti siapa? Rasul Petrus dan Rasul Yohanes, sehingga semua orang tertuju dan heran apa yang mereka lihat. Karena mereka semua tertuju fokus kepada Rasul Petrus dan Rasul Yohanes dan orang yang lumpuh tadi, akhirnya apa yang dilakukan oleh Rasul Petrus? Di mana Rasul Petrus menjelaskan yang dia lakukan bukan karena kemampuannya, bukan karena kekuatannya, bukan karena kesalehannya, tetapi hanya karena siapa? Hanya karena nama Tuhan Yesus. Dan diterangkan banyak lebar kepada orang-orang yang ada di bait Allah itu. Nama Tuhan Yesus adalah nama yang sangat berkuasa, ya, yang telah disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit kembali. Bahkan Rasul Petrus dan Rasul Yohanes menerangkan bahwa di dalam Tuhan ada satu kebangkitan orang-orang mati, asal mereka percaya kepada Tuhan. Dengan adanya khotbah atau penyampaian firman yang dilakukan oleh Rasul Yohanes dan Rasul Petrus ini, di mana orang-orang imam-imam kepala, bahkan orang-orang Saduki, khususnya golongan orang-orang Saduki adalah orang-orang yang tidak percaya dengan adanya kebangkitan. Ya, orang-orang Saduki ini adalah orang-orang yang tidak percaya adanya kebangkitan. Malah Rasul Petrus dan Rasul Yohanes menerangkan bahwa di dalam Tuhan ada kebangkitan.
Ya, sehingga Rasul Petrus dan Rasul Yohanes ini apa, adik-adik? Ditangkap. Tetapi orang-orang yang mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus dan Rasul Yohanes semuanya menjadi percaya. Diceritakan di dalam Alkitab ini banyak sekali, yaitu 5.000 orang. Setelah mendengarkan khotbahnya Petrus ini, orang-orang yang mendengarkan semuanya percaya kepada Tuhan Yesus. Banyaknya 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan, mungkin lebih ya. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga yang sebagai ayat renungan kita, ayat mas kita pada pagi ini, adik-adik, diingat-ingat ya, didengarkan semuanya, yaitu ayat yang ke-12 ya. Pak Bawi mau bacakan buat adik-adik semua. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Keselamatan apa, adik-adik? Ya, keselamatan jiwa dan raga kita, keselamatan atau hidup yang kekal kelak kita kalau kita tetap percaya kepada Tuhan. Di mana di dalam dunia ini tidak ada yang memberikan jaminan keselamatan kepada semua orang, hanya siapa? Hanya Tuhan Yesus. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Tuhan Yesus. Ya adik-adik, ya Pak Bawi mau menanamkan kepada adik-adik, tanamkan dalam hati adik-adik bahwa keselamatan itu ada di dalam siapa? Di dalam Tuhan Yesus. Makanya sampai sekarang masih banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus itu sudah mati, dikuburkan, bangkit kembali, naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita, memberikan hidup yang kekal bagi kita, memberikan keselamatan bagi kita, orang-orang yang percaya. Masih banyak orang-orang yang belum percaya. Makanya tugasnya Pak Bawi, tugasnya adik-adik semua, kita perlu bersaksi. Ya, bersaksi itu apa, Pak Bawi? Ya, bersaksi, Pak Bawi mengutip dalam satu buku, bersaksi adalah menyatakan kembali tentang atau suatu kejadian yang dialami atau dilihat atau diketahui. Itu adalah bersaksi. Ya, makanya Pak Bawi dan adik-adik sudah mengetahui tentang siapakah Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Melalui apa, adik-adik? Melalui ini, ya. Melalui Alkitab. Tadi dikatakan Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan. Melalui Alkitab ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kita. Makanya tugasnya Pak Bawi, tugasnya adik-adik, tugasnya semua orang percaya tidak terkecuali. Semuanya tugasnya yaitu bersaksi, menyatakan, menceritakan kepada orang lain kalau mereka belum tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan dan juru selamat. Mau adik-adik? Siap adik-adik? Seperti apa yang dilakukan oleh siapa tadi? Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Mereka bersaksi, menceritakan bahwa sekaligus 5.000 orang langsung percaya kepada Tuhan. Demikian juga Pak Bawi dan adik-adik, ya, tidak usah gembar-gembor mungkin bawa Alkitab terus orang-orang dibacain Alkitab, tidak harus seperti itu. Mungkin dengan sikap kita, tingkah laku kita, pola hidup kita mencerminkan sebagai anak-anak Tuhan. Itu adalah salah satu kita bersaksi. Oh, kalau anak-anak Tuhan seperti itu, ya.
Sehingga setiap orang yang melihat kehidupan kita, mereka menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Yuk kita ulangi lagi, yaitu ayat masnya yang diambil dari ayat yang ke-12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia atau di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang singkat pada pagi ini. Tanamkan di dalam hati kami dan anak-anak kami di sekolah minggu, supaya anak-anak kami tetap percaya bahwa di dalam nama-Mu ada keselamatan, ada hidup kekal. Dan kami sebagai anak-anak-Mu bertugas untuk menceritakan kepada banyak orang bahwa Engkau Tuhan kami yang hidup, Engkau Tuhan kami yang menjadi juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami dan ampuni banyaknya dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kami kembalikan kepada Bu Priska, Kak Yeyen, monggo. Terima kasih Pak Hawi yang telah menyampaikan firman Tuhan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan. Nah, Kak Priska, kalau keselamatan itu hanya di dalam Tuhan, berarti kasihnya Tuhan sangat luar biasa. Iya dong. Untuk siapa, Kak? Untuk kita semua. Untuk kita semua. Nah, adik-adik, kita mau ada apa namanya, Kak? Tantangan berarti ya? Apa namanya atau itu ya? Semacam kita mau menunjukkan kasih kita kepada Tuhan melalui pujian kita dan tarian kita. Nah, adik-adik, Kak Priska sama Mbak Yen mau memberikan gerakan kepada adik-adik dengan lagunya Kasihnya Seperti Sungai. Nah, nanti Kak Anel akan memutarkan musiknya. Nah, nanti kita Mbak Yen sama Kak Priska akan mencontohkan gerakannya. Ya. Apakah sampai di situ, Kak? Tidak. Apa, Kak Priska? Nanti adik-adik di rumah mengikuti kita, Mengikuti gerakannya kita? ya, mengikuti gerakan kita sambil nyanyi dan direkam, kemudian dikirimkan ke guru sekolah minggu masing-masing. Iya, nanti akan ada hadiah dong, Kak, Hadiah untuk dong. adik-adik yang mengirim videonya, Ya, jadi gerakannya. adik-adik harus bersemangat ya Mbak Yen ya. Semangat. Iya, harus bersemangat. Oke. Lagunya seperti apa? Kita coba dulu boleh? Boleh? Ya. Oke, sebentar ya. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, Kak Anel diulangi dulu ya. seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Dek, Gimana? Gimana? Apa kecepatan mungkin ya, Kak? Kecepatan. Kita ulang sekali lagi ya? Ulang sekali lagi. Ulang sekali lagi ya. Kasihnya seperti
Nanti di akhir diulang waktu kita setelah berdoa, Kak ya. Iya, boleh. Kita sambil nyanyi ini, Kak. Adik-adik sambil bisa melihat gerakan yang slow motion atau yang lebih lambat. Oke. Oke. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu panas, mengalir di waktu susah. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Nah, adik-adik gitu ya. Jadi tadi lagu kasihnya seperti sungai, adik-adik dinyanyikan dengan menggunakan gerakan, kemudian suruh rekam bapak ibunya, Iya. terus kemudian dikirimkan ke kakak guru sekolah minggu masing-masing. Oke. Kita mau tutup ibadah sekolah minggu kita mau berdoa, kita pujikan Bapa terima kasih setelah itu. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan Yesus memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan kami juga belajar tentang bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mau melakukan aktivitas kami selanjutnya. Tuhan menjagai kami, Tuhan memberkati kami. Berkati teman-teman kami yang saat ini mungkin ada yang sedang sakit Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita pujikan Bapa terima kasih. Sampai jumpa Dede. Sampai jumpa. Selamat Sampai hari ketemu Minggu. minggu Tuhan depan. memberkati. Tuhan berkati.